Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yanti Nia Yulianti, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 6 Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani dengan Ibu Sulaina. Beliau adalah guru mata pelajaran IPS di SMP Negeri 6 Indralaya Utara. Assalamualaikum Bu Sulai. Waalaikumsalam Bu Yanti. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bu, Ibu sudah meluangkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol sebentar. Sesuai yang sudah jadwal kita sepakati, bahwa kita akan melaksanakan supervisi akademik di kelas Ibu Sulai nanti. Seperti kita ketahui bahwa tujuan dari supervisi akademik ini adalah sebagai upaya pengembangan kompetensi guru, utamanya performa mengajarnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Supervisi akademik ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan merencanakan area pengembangan diri guru. Sebelum kita melakukan supervisi akademik, kita akan melaksanakan pra-observasi. Tujuan dari pra-observasi ini adalah untuk membahas persiapan apa saja yang akan Bu Sulai siapkan dalam melaksanakan pembelajaran nanti dan menyepakati fokus dari pengamatan observasi kita nanti. Baik Bu Sulai, untuk pembelajaran nanti Bu Sulai mengambil materi apa Bu? Berhubung karena masih sudah berdua, kami itu tentang materi mobilitas sosial. Mobilitas sosial. Oke. Untuk materi ini kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bu Sulai capai itu apa Bu? Itu ada 5, yaitu mengidentifikasi mobilitas sosial yang terjadi di sekitar tempat tinggal siswa, mengidentifikasi faktor-faktor pendorong, faktor-faktor penghambat, menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial, serta menganalisis pengaruh mobilitas sosial itu sendiri yang ada di kehidupan masyarakat sekitar tempat tinggal mereka. Oke, jadi ada 5 ya Bu ya? Ada 5. Oke. Baik Bu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Sulai kembangkan dalam kegiatan observasi nanti Bu? Di sini saya ingin mengembangkan kompetensi pedagogik saya, khususnya pada dalam penerapan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Ibu ingin mengembangkan bagaimana penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Baik Bu, boleh Bu diceritakan sebelumnya bagaimana sih Bu situasi pembelajaran yang Ibu laksanakan? Selama ini dalam proses pembelajaran saya sering memperhatikan anak itu. Ada beberapa murid itu yang sering dalam kegiatan pembelajaran itu tidak fokus, sering bermain, dia tuh mengobrol sesama teman. Ada yang sering terlihat melamun juga. Ada hal ini yang membuat sepertinya minat mereka untuk belajar itu kurang. Jadi beberapa anak tuh terlihat sering ngobrol, beraktivitas di luar kegiatan belajar ya Bu ya. Menurut Ibu, apalah kira-kira yang membuat anak-anak ini minat belajarnya kurang Bu? Mungkin selama ini saya belum menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Setiap anak perlakuannya sama. Mungkin saya belum memperhatikan minat dan gaya belajar anak masing-masing itu, sehingga pembelajaran saya dirasa kurang menarik bagi sebagian siswa dan fokus mengajarnya itu pembelajaran itu ke saya kayak itu. Jadi Ibu merasa belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran masih berfokus kepada guru ya Bu ya, belum pada saya. Kira-kira Bu, untuk mengatasi hal tersebut, strategi belajar apa yang sudah Ibu Sulai siapkan? Saya akan lakukan itu strategi pembelajaran berdiferensiasi, khususnya di diferensi konten. Ya, konten. Sebelumnya kebetulan saya sudah melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui minat, kesiapan dan gaya belajar siswa saya sendiri. Kemudian berdasarkan hasil asesmen diagnostis yang sudah Bu Sulai siapkan, diferensiasi konten seperti apa yang Bu Sulai rencanakan untuk pembelajaran nanti?
Untuk memenuhi kebutuhan siswa, saya itu berbeda-beda kan. Saya menyiapkan beberapa media, bahan ajar, diantaranya modul materi ajar yang disesuaikan dengan kesiapan belajar murid, video pembelajaran tentang mobilitas sosial yang vertikal dan horizontal. Saya juga menyiapkan tayangan PPT dan gambar-gambar tentang mobilitas sosial serta LKPD untuk mereka diskusi berkelompok. Jadi Bu Sule sudah menyiapkan beberapa konten untuk ini ya pembelajaran, Ya, diantaranya modul ajar, video pembelajaran, PPT, gambar, dan LKPD ya Bu ya. Baik. Kira-kira untuk model pembelajaran yang akan digunakan pada pembelajaran nanti apa Bu yang Ibu rencanakan? Saya menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Problem Based Learning ya. Oke. Lalu untuk teknik penilaian apa saja yang Ibu persiapkan? Saya menggunakan beberapa teknik penilaian, yaitu penilaian sikap. Saya menggunakan teknik observasi. Menyiapkan instrumen jurnal observasi. Untuk aspek pengetahuan saya menggunakan instrumen LKPD dan tes uraian. Atau untuk aspek keterampilan saya menggunakan instrumen lembar observasi diskusi. Oke, keterampilan lembar instrumen diskusi ya. Oke. Jadi Ibu untuk teknik pengetahuan menyiapkan, untuk sikap tadi menyiapkan observasi sikap, untuk pengetahuan LKPD dan tes uraian, dan keterampilan Ibu menyiapkan instrumen diskusi ya Bu ya, observasi diskusi. Oke. Kira-kira nih Bu, pada kegiatan observasi nanti bagian mana yang Ibu ingin untuk saya bantu amati? Saya minta bantuan Ibu Yanti itu mengamati pelaksanaan pembelajaran saya. Itu apakah penerapan strategi berdiferensiasi konten yang saya lakukan itu dapat meningkatkan minat belajar siswa itu sendiri. Ibu ingin diamati apakah strategi yang diterapkan tentang diferensiasi konten itu mampu meningkatkan minat belajar siswa ya Bu ya. Baik. Apa harapan Ibu yang ingin Ibu Sule peroleh dari observasi kita nanti Bu? Harapan saya itu siswa itu mendapat gambaran tentang bagaimana kegiatan pembelajaran saya berlangsung, sehingga dapat menjadi bahan refleksi untuk saya tentang apa-apa saja yang sudah baik dan apa saja yang perlu dikembangkan, terutama dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini dan dalam upaya meningkatkan minat belajar siswa itu sendiri. Jadi rencananya hari apa nih Bu kelas Ibu akan saya observasi? Mungkin minggu depan hari Senin pada kelas 83 pada pembelajaran jam ketiga dan keempat. Oke, baik Bu. Nanti saya akan mencatat kegiatan pembelajaran Ibu di kelas untuk kita sama-sama melakukan evaluasi di pasca observasi nanti. Jadi setelah proses pembelajaran Ibu di kelas, observasi kelas nanti, kita akan berjumpa lagi, ngobrol lagi untuk sama-sama mengevaluasi hasil pembelajaran Ibu di kelas nanti. Jadi baik Bu Sulai, mungkin sampai jumpa minggu depan. Kita jumpa lagi setelah kita saya mendampingi Ibu di kelas nanti. Oke, baik Bu, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita pagi ini, Ibu minta berdoa dulu ya. Tolong Raka pimpin doanya nak. Oke, sebelum memulai pelajaran kita flashback minggu lalu itu tentang pelajaran kita apa tentang materi sekarang ada yang ditanyakan negara ASEAN itu ada berapa negara semuanya?
hari ini Timor Leste ya yang masuk. Oke. Sekarang pertanyaan itu yang kedua. Negara paling utara dari Asia Tenggara. Coba. Naisila. Myanmar. Oke, sip, pintar. Berarti Bu Angga kalian sudah paham ya tentang materi minggu lalu, yaitu tentang ASEAN. Sekarang kita lanjut itu pelajaran materi kita untuk hari ini, yaitu tentang mobilitas sosial. Ya. Ada tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 5, yaitu 1, mengidentifikasi mobilitas sosial yang terjadi di sekitar tempat tinggal kalian. Itu untuk tujuan pembelajaran. Cakupan materi kita dengan kegiatan yang dilakukan yaitu menggunakan yaitu PBL, program bahasa Indonesia. Artinya di sini kalian nanti ibu tuntut untuk berdiskusi dengan kawan kalian, ya, untuk memecahkan suatu masalah. Nanti kan ibu kasih masalahnya setelah ada tayangan video. Nanti kalian bahas masalah itu di LKPD yang diberikan nanti ya. Ada yang tahu mobilitas sosial itu apa? Mobilitas sosial adalah barang dalam struktur sosial gerakan antar individu dengan kelompoknya. Oke, ada lagi? Bagus. Ada lagi kelompok lain? Oke, kita lihat sini. Kalau udah tahu. Nah, ada yang tahu siapa itu? Siapa? Lesti. Nih, ada yang tahu? Nah, ada yang udah tahu tuh. Siapa? Presiden kita siapa? Jokowi. Bentuk-bentuk mobilitas. Sampai ke modul sudah dibagikan, silakan dibaca. Di situ juga ada. Nah, ini ya. Oke. Mobilitas sosial memiliki bentuk ada 2. Sekarang kita tayang video, lihat video berikut ya. Ini komunitas 131. Di sini saya akan menganalisis sebuah video dari seorang bagi saya. Saya yakin yang saya alami waktu muda sedang kalian alami sekarang. Tidak ada. Dari kalian menyaksikan kedua video tersebut, apa yang kalian tahu? Mobilitas sosial vertikal. Oh, mobilitas sosial vertikal. Menceritakan tentang Pak Jokowi ya. Dari dia mobilitasnya vertikalnya ke bawah, naik ke atas, turun lagi ke bawah, naik lagi ke atas ya. Video kedua tentang mobilitas horizontal. Nah, untuk itu sekarang Ibu bagikan kalian LKPD. Setelah selesai nanti kalian presentasikan pertanyaan nomor 1 dan 2 tersebut. Oke, sudah semua lah? Oke, kalau sudah, oke kita presentasi ya. Silakan kelompok 1 bagaimana tanggapan kamu tentang soal nomor 1? Oke, silakan. Oke, jawaban kelompok A, kelompok 1 yaitu harus bekerja keras ya dalam memperoleh dan mempertahankan mobilitas itu sendiri. Kelompok 2. Oke, berarti jawabannya sama dengan kelompok 1, antara kelompok 1 kelompok 2 sama ya. Artinya berusaha secara keras. Kelompok 3 silakan jawabannya. Bagaimana memperoleh
keras. Jangan pantang menyerah sebelum berhasil. B. Bagaimana menurut Anda supaya seseorang yang mengalami kesuksesan supaya tidak mengalami abilitas ketika turun? Selalu berusaha. Dari pembelajaran kita hari ini, apa yang kalian simpulkan? Mobilitas sosial menggambarkan keragaman perubahan kedudukan dan peran dari orang yang ada dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Oke, tepuk tangan temannya. Oke ya. Jadi kesimpulannya, mobilitas itu perpindahan gerak status sosial seseorang, baik ke atas maupun ke bawah maupun bersifat mobilitas sosial horizontal. Ya. Oke, itu untuk menyimpulkan hasil diskusi. Sekarang yang ingin Ibu tanyakan dari pembelajaran hari ini, bagaimana proses pembelajaran kita? Apakah menyenangkan atau kurang menyenangkan? Menyenangkan. Lihat dari mana? Nontonnya pasti. Sudah materi tentang mobilitas sosial? Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, ya, kalau kalian paham. Ada yang tahu mobilitas ada berapa? Mobilitas apa saja? Mobilitas vertikal dibagi menjadi dua, yaitu oke, ada pertanyaan ini? Kalau tidak ada, materi kita minggu depan yaitu tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Baiklah, untuk menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita melepaskan hamdalah. Sekian, terima kasih kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yantinya Yoyanti, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 6 Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Saya masih ditemani oleh Ibu Sulaina, guru mata pelajaran IPS yang menjadi mitra dalam kegiatan supervisi akademik. Kali ini saya juga ditemani oleh Bapak Alamsari, pengajar praktik pada pelatihan calon guru penggerak angkatan 8. Assalamualaikum Pak. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kami langsung Pak? Oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Sulai. Jumpa lagi kita kali ini untuk melanjutkan tahap terakhir dari kegiatan supervisi akademik, yaitu coaching pasca observasi. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk sama-sama melakukan evaluasi dari kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Sulai lakukan, yang sebelumnya sudah saya observasi. Baik Bu Sulai, jadi bagaimana nih Bu Sulai perasaannya setelah diobservasi pembelajarannya oleh saya hari ini? Alhamdulillah, saya sangat senang. Terima kasih juga Ibu Yanti sudah melihat proses pembelajaran waktu saya mengajar di kelas. Ya, alhamdulillah, semoga tujuan yang kita harapkan dari kegiatan observasi ini kita bisa capai bersama. Boleh diceritakan kembali Bu, kira-kira area pengembangan yang ingin Bu Sulai kembangkan pada kegiatan observasi pembelajaran kemarin Bu? Area yang saya kembangkan yaitu kegiatan observasi tentang penerapan strategi berdiferensi konten yang intinya meningkatkan minat belajar siswa. Ini yang ingin Ibu kembangkan kemarin yaitu penerapan strategi pembelajaran diferensiasi konten yang dapat meningkatkan minat belajar siswa. Jadi menurut Ibu nih, bagaimana kegiatan pembelajaran kemarin? Apakah sudah sesuai dengan harapan Bu Sulai terkait area pengembangan yang direncanakan sebelumnya Bu? Alhamdulillah, kelihatan minat belajar siswa itu sudah meningkat ya, karena sebagian anak sudah menunjukkan minat belajarnya. Artinya mereka sudah aktif dari kegiatan pembelajaran tersebut. Jadi menurut pengamatan Bu Sulai, hasil pembelajaran kemarin sebagian besar anak sudah meningkat minat belajarnya. Kalau boleh diceritakan Bu, apa indikasi bahwa anak-anak itu sudah meningkat minat belajarnya Bu? Sebagian anak itu sudah tidak ribut lagi, sudah tidak bercanda lagi, dan itu mereka sudah fokus memperhatikan apa yang saya terangkan, dan juga
pada saat saya sedang melihat video, mereka aktif melihat video, dan pada saat ingin mengerjakan LKPD mereka aktif juga. Jadi menurut Bu Sulay, minat belajar anak-anak itu terlihat dari aktivitas belajar mereka, mengikuti instruksi belajar yang Ibu berikan, gitu ya. Kira-kira apalah Bu yang menjadi penyebab perbaikan dalam minat belajar anak-anak menurut Ibu? Mungkin strategi pembelajaran yang bervariasi konten ini ya Bu ya. Pembelajaran kemarin saya menyiapkan itu bahan ajar yang sesuai dengan kesiapan dan materi saya. Tentunya saya sudah menyiapkan yaitu video pembelajaran, LKPD, PPT, dan juga saya juga sudah menyiapkan menyiapkan infocus untuk ke depan. Jadi kemarin Ibu sudah melakukan diferensiasi konten yang salah diantaranya Ibu menyiapkan beberapa konten pembelajaran. Tambahan aja tadi PPT, LKPD dan tayangan video ya Bu ya. Nah untuk kedepannya apakah masih ada Bu yang ingin Ibu Sulay kembangkan? Tentu saja ada, karena sepertinya ada sebagian besar sudah terlihat meningkat, tapi ada sebagian anak mungkin 3-4 orang itu kurang dalam memperhatikan pembelajaran tadi. Mereka masih main-main. Harapan saya kan seluruh siswa tersebut memperhatikan apa yang saya ajarkan. Jadi menurut Ibu Sulay, dalam pembelajaran kemarin sebagian besar sudah meningkat minat belajarnya, tapi masih terlihat ada sekitar 3 anak yang masih kurang menunjukkan minat belajarnya, begitu ya Bu ya. Kira-kira apa lah Bu penyebab anak tersebut masih belum meningkat minat belajarnya itu Bu? Kemungkinan saya harus lebih memodifikasi diferensi konten saya ya Bu ya, untuk anak yang kinestetik, karena saya perhatian anak-anak itu kurang dan mereka masih ribut di kelas itu. Mungkin mereka termasuk gaya belajar kinestetik. Jadi menurut aku 3 anak yang tadi masih belum menunjukkan minat belajar itu termasuk anak yang kinestetik. Jadi mungkin kedepannya tadi bilang ingin memodifikasi konten belajar yang kinestetik, gitu ya. Untuk kedepannya kira-kira upaya apa yang akan Bu Sulay lakukan untuk memperbaiki diferensi konten untuk anak kinestetik itu? Mungkin saya akan mencoba mencari beberapa sumber ya, sumber bentuk diferensi konten untuk anak-anak yang kinestetik ini. Mungkin dari jurnal penelitian, dari platform belajar mengajar, ataupun dari MGMP serta guru-guru yang bisa saya ajak kolaborasi. Untuk Ibu mencari informasi tentang diferensiasi konten untuk anak kinestetik itu, Ibu akan mencari beberapa sumber, diantaranya dari MM ya Bu ya, dan jurnal-jurnal atau dari MGMP ya. Nah, kira-kira kapan Ibu mulai mencari sumber-sumber itu? Secepatnya Bu, mungkin minggu ini, karena sebenarnya saya sudah membuka PMM itu. Jurnal-jurnal sudah saya mencari, saya sudah menemukan beberapa cara diferensi konten untuk anak yang kinestetik ini. Baik ya Bu ya, jadi Ibu sebenarnya sudah menemukan ya Bu ya, beberapa strategi diferensiasi konten untuk anak-anak yang kinestetik ya. Kalau boleh diceritakan Bu, apa saja nih Bu yang sudah Ibu temukan tentang diferensiasi konten untuk anak kinestetik? Saya sudah menyediakan pojok baca. Itu saya juga mungkin model pembelajaran saya tukar pasangan mungkin kan, jadi mungkin anak itu aktif dengan yang pembelajaran seperti ini. Jadi bertukar pasangan bergerak jadi aktif kan. Alhamdulillah. Kapan nih kira-kira strategi belajar ini akan Ibu Sulay terapkan? Secepatnya mungkin minggu ini. Saya sudah membuat EPP-nya. Mungkin minggu ini sudah saya terapkan. Oke, baik. Jadi Ibu akan melakukan beberapa perbaikan, terutama dalam diferensiasi konten untuk anak-anak yang kinestetik, diantaranya dengan melakukan pojok baca, membuat pojok baca dan membuat model pembelajaran
bertukar pasangan tadi ya Bu ya. Dan Ibu akan melakukannya minggu ini, Ya, memulainya untuk minggu ini. Baik Bu, semoga apa yang kita rencanakan, yang Ibu rencanakan bisa diterapkan dengan segera. Menurut Ibu dari hasil pembicaraan kita kali ini apa lagu yang Ibu dapat? Dari pembelajaran ini, kegiatan kita waktu ini, refleksi saya itu mungkin mengetahui apa-apa saja yang sudah baik dan apa-apa saja yang perlu saya kembangkan, itu seperti itu. Terima kasih. Baik Bu Sulay, kira-kira masih ada nggak yang akan kita diskusikan dari sesi coaching ini Bu? Mungkin tidak. Cukup ya Bu ya. Alhamdulillah, baik Bu Sulay. Kalau begitu kita cukupkan sesi coaching kita kali ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sesi coaching pasca observasi. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.